Halo sahabat sosiologi, kembali lagi bersama saya. Dalam edisi kali ini saya akan membahas hasil review buku yang ke-16 dalam program mata kuliah di jurusan sosiologi, yaitu mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Sebelum kita masuk lebih jauh untuk membahas isi buku yang ke-16 ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan identitas diri saya. Nama lengkap Thomas Mauritius Jo, nomor induk mahasiswa 16230300035, dan saya mahasiswa semester 9 yang memprogram mata kuliah ini di semester ini. Jadi, buku yang ke-16 ini adalah memahami hubungan ras dan etnis. Penelitian tentang kaum minoritas. Banyak orang masih menyebut Amerika Serikat sebagai tempat meleburnya orang-orang dari segala ras, agama, dan kebangsaan yang menjadi bebas dan memperbaiki kehidupan mereka. Tentu saja, sejumlah besar imigran memberikan kesaksian hidup tentang prinsip itu. Antusiasme mereka terhadap negeri sebagai anak angkatnya nyata dalam wacana lisan yang tak terhitung banyaknya di pulau dan tempat-tempat lainnya. Sebagai mahasiswa, terlepas dari bagaimana keluarga Anda berimigrasi di Amerika Serikat, sebagian besar dari untuk memberikan bukti tentang impian orang Amerika tentang kebebasan untuk memilih, peluang ekonomi, dan mobilitas yang meningkat. Namun di bawah 4 Juli, pidato penyerangan bahwa dari beragam bangsa selama bertahun-tahun dan sejumlah cerita keberhasilan adalah kebenaran yang menggelisahkan. Orang-orang Amerika yang terlahir di negeri sendiri tidak selalu menyebut pendatang baru dengan tangan terbuka. Sebenarnya mereka seringkali menanggapi dengan tindak diskriminasi yang mulai dari menghindar kekerasan sampai pembunuhan. Perlakuan dominan kelompok pribumi kulit hitam dan penduduk asli Amerika menggambarkan kegigihan, penaklukan, dan ketidaksetaraan yang beruntut berakhirnya masalah. Dewasa ini, problem-problem serius masih ada dalam sikap terhadap perilaku tersebut. Penduduk asli Amerika dalam keraguan orang kulit hitam miskin dengan hidup di perkotaan, dan konsentrasi besar adalah orang Arab, Asia, Hispanik, Muslim Amerika berujung untuk mendapatkan penerimaan. Ketegangan dan permusuhan antar etnik di perbatasan suatu bangsa merupakan fenomena pada umumnya di dunia yang bermula dari beberapa ribu tahun yang lalu hingga pada saat ini. Dalam beberapa tahun terakhir, kita menyaksikan kengerian dari pembunuhan teroris di Afghanistan, bahkan Indonesia, Irak, Pakistan, Filipina, Spanyol, Turki, dan Amerika Serikat sendiri. Fraksi-fraksi agama di India dan Timur Tengah masih menyimpan kebencian yang hebat terhadap satu sama lainnya, sehingga kekerasan terus meletus menjadi secara sporadis. Beberapa tahun sebelumnya, pertumbuhan darah yang mengerikan di antara orang-orang Kamboja, orang Cina, orang Laos, dan orang Vietnam membuat dunia ini menjadi ngeri. Di tempat lain, kaum minoritas lain seperti warga India yang berada di barat seperti di Inggris, penduduk Aljazair di Prancis, penduduk Turki di Jerman, dan orang Roma yang berasal dari Gipsi di Republik Ceko, dan warga Palestina di Israel menghadapkan prasangka diskriminasi dengan serangan-serangan fisik. Dalam masyarakat manapun, pengelompokan oleh ras, agama, suku, kebudayaan, ataupun gaya hidup dapat menimbulkan prasangka ketegangan dan luapan kekerasan secara sporadis. Pada kampus perguruan tinggi yang merupakan mikrokosmos dari masyarakat yang lebih besar, hubungan antara kelompok untungnya tidak mengerikan seperti apa yang baru saja dijelaskan, tetapi kadang-kadang agak tegang dan kadang-kadang lebih buruk dari apa yang terjadi dalam masyarakat. Kehidupan asrama dan acara sosial mungkin dirusak oleh tingkat ketidaknyamanan dengan tidak seperti teman sekamar ataupun oleh argumen, keluhan, perkelahian,
vandalisme, dan kasus-kasus pelecehan lisan yang meletus akibat dari interaksi antara budaya ataupun ras yang saling menegang. Orang asing sebagai fenomena sosial. Untuk memahami hubungan antar kelompok, kita harus sadar bahwa perbedaan di antara berbagai bangsa menyebabkan setiap kelompok memandang kelompok lain sebagai orang asing. Di antara bangsa-bangsa terpencil, kedatangan seseorang yang tidak dikenal selalu merupakan peristiwa yang sangat penting, seringkali mengandung tanggapan emosi yang sangat kuat. Reaksi bisa berkisar dari sesuatu hal yang hangat, upacara penyeburan atau perlindungan, serta tindakan dari sesuatu yang hal-hal yang kasar. Dalam masyarakat yang urbanisasi dan bergerak oleh orang asing membangkitkan respon yang sama. Dari daerah Tiwi di Australia Utara yang secara konsisten membunuh para penyundup hingga bangsa atau bangsa-bangsa dimanapun yang terus berjuang untuk menghindari unsur-unsur yang tidak diinginkan. Premis dasarnya adalah sama pihak di luar bahwa untuk berbagi tanah dan sumber daya dengan orang-orang pilihan yang sudah ada di sana atau para penduduk aslinya. Kesamaan dan daya tarik. Banyak penelitian telah meneliti sejauh mana seseorang menyukai orang lain karena sikap, nilai, kepercayaan, status sosial ataupun penampilan fisik yang serupa. Sejumlah penelitian yang menyediakan perkembangan ketertarikan di antara orang-orang yang pada mulanya tidak saling kenal telah menemukan hubungan yang positif antara kesamaan antara dua orang dan kesukaan mereka terhadap satu sama lainnya. Satu teknik yang sangat baik untuk mengevaluasi bagaimana persepsi kesamaan menarik pola interaksi lebih dekat terdiri dari jarak sosial, peringkat, tingkat kedekatan atau keterpencilan individu lebih suka dalam interaksi dengan anggota kelompok lainnya. Pada tahun 1926, Emory Bagardus membuat alat ukur yang telah digunakan berulang-ulang kali sejak saat 4 dalam 7 penelitian yang serupa selama 85 tahun. Para peneliti memperoleh tanggapan dari para mahasiswa untuk mengidentifikasi perubahan dan secara berkelanjutan sikap komunitas apa yang terjadi selama beberapa generasi. Sektor atas di tahun 2001 dan berada di atas kelompok etnis kulit putih pada tahun 2012. Perubahan secara signifikan lainnya adalah kebangkitan oleh orang Italia ke posisi kedua yang mendahului orang Inggris, Kanada, Prancis yang sebelumnya dominan. Namun pada umumnya distribusi ini memperlihatkan bahwa orang kulit putih non-etnik adalah orang Kanada dan orang Eropa Utara dan Barat pada urutan yang ketiga, dengan orang Eropa Selatan, Eropa Tengah, dan Eropa Timur pada urutan ketiga, dan minoritas adalah rasial. Akan tetapi para peneliti memperingatkan bahwa penempatan yang tepat dari satu kelompok ke dalam kaitannya dengan orang-orang yang dekat hendaknya tidak terlalu penting, karena skor yang dekat menjadi perubahan hasil dari variabilitas sampling. Pergerakan orang Afrika yang lebih tinggi di atas kelompok etnik kulit putih khususnya patut diperhatikan. Yang pertama, diungkap bahwa tingkat penerimaan sosial yang kuat di Afrika karenanya mencerminkan kemudahan para siswa dalam interaksi rasial di kampus mereka semakin beragam, membuat tingkatan penerimaan sosial yang kuat bahkan lebih mencolok antara respon dari orang kulit hitam di antara responden. Dalam studi 2012, hanya sekitar 6,9% sampel adalah mereka yang kulit hitam, lebih rendah daripada semua studi nasional sebelumnya. Namun, orang Afrika mencapai peringkat jarak sosial yang paling tinggi. Selain itu, orang Asia dan Hispanik
terkesan kelompok ras dan etnik yang membedakan perbedaan yang rumit antara kelompok dan ras etnik. Oke, baik. Demikian hasil review buku yang ke-16. Saya ucapkan limpah terima kasih.